Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Dery Dwi Aditya, Ilham Maulana, Muhammad Rinaldi, Hafiz Firdaus Yuspriyana, Guntur Ramadan, Indrayana Sabihartono, dan Fajar Saiful Ramadan akan menjelaskan tentang Cyber Law di Indonesia atau UU ITE dan Cyber Law di Cina. Baik, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu terkait Cyber Law di Indonesia atau UU ITE. Mungkin teman-teman sudah familiar terhadap UU ITE ini. Jadi UU ITE adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. UU ITE ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya maupun pemanfaatan informasi. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan. Oke, selanjutnya adalah konten dari Cyber Law di Indonesia, atau kita bisa bilang undang-undang yang ada di Indonesia mengenai cyber, yaitu Undang-Undang ITE. Nah, kita sudah tahu Undang-Undang ITE itu merupakan Cyber Law di Indonesia. Untuk secara umumnya, konten dari undang-undang ini termasuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di mana ada pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, terdapat pada pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE. Kemudian yang kedua adalah tanda tangan elektronik pada pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang ITE. Kemudian penyelenggaraan sertifikasi elektronik atau Certification Authority pada pasal 13 dan pasal 14 Undang-Undang ITE. Yang keempat, penyelenggaraan sistem elektronik pada pasal 15 dan 16 Undang-Undang ITE. Lalu yang terakhir adalah perbuatan yang dilarang atau cyber crimes, di mana cyber crimes ini sudah diatur dalam Undang-Undang ITE. Ya, tergantung pada kasus cyber crime yang telah dilakukan oleh pelaku. Kemudian cybercrime yang diatur dalam Undang-Undang ITE, yaitu yang pertama adalah konten ilegal, di mana ada kesusilaan, ada perjudian atau penghinaan atau pencemaran nama baik. Kemudian ada kasus pengancaman dan pemerasan, yang dimana diatur pada pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 Undang-Undang ITE. Kemudian ada cybercrime yang diatur dalam undang-undang lainnya, Undang-Undang ITE adalah akses ilegal pada pasal 30. Ya, maksudnya akses ilegal ada masuk ke akses internet atau yang lainnya yang diilegalkan oleh negara gitu. Kemudian yang ketiga adalah intersepsi ilegal, terdapat pada pasal 31. Kemudian gangguan terhadap data atau data interference, terdapat pada pasal 32 Undang-Undang ITE. Kemudian ada gangguan pada sistem interference juga pada pasal 33 ITE. Kemudian yang terakhir adalah penyalahgunaan alat dan perangkat atau misuse of device pada pasal 34 Undang-Undang ITE. Nah, kita sudah lihat cyber law yang ada di Indonesia, ya, seperti Undang-Undang ITE. Nah, di negara lain juga pastinya memiliki cyber law juga, ya, di mana setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda. Misalnya di negara Cina saja. Nah, permasalahan ini
di negara ini sudah diatur dalam undang-undang yang dimana pastinya meminimalisir ataupun mencegah terjadinya penyalahgunaan komputer maupun kejahatan cyber ataupun cybercrime. Ya, terima kasih Ilham. Sekarang lanjut ke penanggung jawab keamanan cyber di Cina. Di sini terdapat organisasi pada keamanan cyber. Terdapat 2 organisasi yang paling bertanggung jawab atas keamanan internal dan juga eksternal di negara Cina ini. Yang paling bertanggung jawab atas keamanan internal terdapat Public Security Bureau atau PSB atau dikenal juga Biro Keamanan Publik yang bertanggung jawab atas keamanan internal, dan Ministry State Security atau MSS atau dikenal sebagai Keamanan Kementerian Negara yang menangani keamanan eksternal. Tanggung jawab PSB atau Public Security Bureau ini secara resmi diatur dalam Computer Information Network and Internet Security Protection and Management Regulation atau Jaringan Informasi Komputer dan Keamanan Internet. Manajemen peraturan dan perlindungan yang disetujui oleh Dewan Negara pada 11 Desember 1997 dan diterbitkan 30 Desember 1997. Selanjutnya, penjelasannya akan dilanjutkan oleh saudara saya yaitu Hafiz. Undang-Undang Keamanan Cyber Cina yang terdiri dari 79 pasal dalam 7 bab ini dijelaskan dalam bentuk intisari sebagai berikut. Yang pertama adalah Personal Information Protection atau keamanan data pribadi. Undang-Undang Keamanan Cyber Cina dengan jelas menyatakan persyaratan untuk pengumpulan, penggunaan, dan perlindungan informasi pribadi. Yang kedua adalah Critical Information Infrastructure atau infrastruktur informasi penting, di mana Undang-Undang Keamanan Cyber Cina mengatur mengenai perlindungan Critical Information Infrastructure. Yang ketiga adalah Network Operators atau operator jaringan. Operator jaringan adalah pemilik dan administrator jaringan. Selanjutnya, pada intisari Undang-Undang Keamanan Cyber di Tiongkok ada Preservation of Sensitive Information atau pemeliharaan informasi sensitif. Dijelaskan pada Hukum Keamanan Cyber di Tiongkok, membutuhkan informasi atau data penting pribadi yang dikumpulkan atau dihasilkan di Cina harus disimpan secara domestik atau disimpan di dalam negeri. Selanjutnya, Certification of Security Product atau sertifikasi produk-produk keamanan. Alat-alat maupun produk dari cyber security hanya bisa dijual atau diberikan setelah mendapatkan sertifikasi keamanannya. Dan yang terakhir ada legal liabilities atau kewajiban legalnya. Perusahaan atau organisasi yang melanggar Undang-Undang Keamanan Cyber di Tiongkok dapat didenda hingga 1 juta RMB atau yuan yang setara dengan 2,1 miliar rupiah. Untuk yang selanjutnya adalah contoh pasal yang mengatur cyber law di Cina. Ada 2 pasal, yaitu pasal 285 dan pasal 287. Pasal 25 yaitu barang siapa yang melanggar peraturan negara bagian dan mengganggu sistem informasi tentang informasi mengenai urusan negara, pembangunan fasilitas pertahanan, dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang canggih dihukum tidak lebih dari 3 tahun kurungan tetap atau penahanan kriminal. Sedangkan pada pasal 287, barang siapa menggunakan komputer untuk penipuan keuangan, pencurian, korupsi, penyalahgunaan dana publik, mencuri rahasia negara, atau kejahatan lainnya harus dihukum sesuai dengan peraturan yang relevan dari hukum ini. Pembahasan selanjutnya adalah evaluasi cyber law negara Cina menurut pejabatnya. Poin pertama, aturan dirasa semakin mengikis kebebasan internet. Penjelasan poin pertama adalah pejabat Cina percaya bahwa mengesahkan undang-undang tersebut akan membantu mencegah serangan dunia maya dan tindakan teroris. Memberlakukan undang-undang keamanan dunia maya adalah kebutuhan objektif dan tidak akan merugikan kepentingan komersial asing. Namun, para kritikus percaya bahwa aturan tersebut akan semakin mengikis kebebasan internet. Kelompok bisnis khawatir bahwa ketentuan
tertentu dalam undang-undang akan membuat perusahaan asing lebih mahal untuk beroperasi atau mencegah mereka memasuki pasar China dan menciptakan hambatan perdagangan. Selain itu, para aktivis juga menunjukkan bahwa undang-undang tersebut dimaksudkan untuk semakin memperkuat sistem registrasi internet di Cina. Poin kedua adalah beberapa kelompok HAM menunjukkan bahwa hukum cyber ini mengesahkan aturan yang diadopsi pemerintah di masa lalu yang tidak tepat untuk diterapkan pada masa ini. Penjelasan dari poin tersebut adalah banyak ketentuan dalam Undang-Undang Keamanan Cyber telah diterapkan dalam praktik sebelumnya, dan beberapa kelompok hak asasi manusia menunjukkan bahwa undang-undang ini pada dasarnya mengesahkan metode pengelolaan yang diadopsi oleh pemerintah di masa lalu. Para kritikus telah menunjukkan bahwa pengesahan resmi undang-undang ini terjadi dengan latar belakang tindakan keras skala besar terhadap masyarakat sipil oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Xi Jinping yang bertujuan untuk memadamkan perbedaan pendapat. Selain itu, Cina membuat semua infrastruktur jaringan dan sistem informasi yang penting, aman, dan di bawah kendali yang efektif. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.